Halo guys, balik lagi sama gue. Hari ini gue mau nge-review soal pencil stylus untuk iPad dari Baseus. Yang kotaknya bisa begini. Ini yang tipe wireless charging stylus yang active version. Ini kemarin udah gue coba buka, udah gue tes-tes juga. Fungsinya sih lumayan oke, mungkin nggak selengkap Apple Pencil. Untuk ini sih gue beli 369.000 kalau nggak salah. Nanti linknya akan gue cantumkan di deskripsi. Lagi-lagi gue beli di Baseus, salah satu merek elektronik favorit dari gua yang harganya affordable dan kualitas barangnya bagus. Dari boxnya sendiri, ini boxnya bagus. Ada hologram di tulisannya, boxnya juga dilapisi plastik begini. Ini kemarin gua udah buka. Dan dia itu kalau kita lihat, ya ini ada gambar produknya. Namanya tadi yang pakai hologram, merek Baseus. Ini kita wireless charging, sudah magnetic wireless charging, detachable and replaceable tip. Kalau udah mau rusak bisa kita tukar. Dari belakang ini ada gambar produknya, beberapa spesifikasi. Jadi ini dia punya baterai ya. Makanya tadi dia bisa wireless charging dengan baterai 125 mAh. Di dalam kita bisa lihat disambut dengan flap seperti ini. Lalu dalamnya ada buku manual. Buku manual ini sendiri kalau kita lihat dia cuma menjelaskan ada power button, built-in magnet, ya nanti buat tutup wireless chargingnya juga, built-in battery, sama POM tip. Dia ada instruksi instruksi penggunaannya. Untuk koneksi ini kita nggak pakai apa-apa ya, nggak pakai Bluetooth atau apa, jadi tinggal deketin ke iPad-nya aja dia langsung bisa dipakai. Jadi karena dia nggak connect Bluetooth, kita nggak bisa cek baterainya juga dari widget di iPad, tapi kita bisa ngelihat dari indikator di belakangnya. Jadi pertama kita untuk nyalain itu tinggal pencet tombol belakangnya aja selama 3 detik di sini. Ini kan udah nyala ya, gue matiin dulu. Jadi dalam kondisi mati dia akan seperti ini. Kalau untuk dikoneksi, dia tinggal pencet tombol belakang ini selama 3 detik dan dia akan menyala LED-nya seperti itu, berwarna biru. Dan warnanya ini sendiri punya arti masing-masing. Jika indikatornya blue, which means battery level is between 70 dan 100. Jadi kalau biru ini berarti 70 sampai 100, baterainya masih banyak. Kalau hijau, berarti itu di antara 30 sampai 70, di tengah-tengah. Dan kalau merah, baterai ini sampai di bawah 30%. Tapi kalau kalian misalnya sering pakai magnetic snapnya ke iPad, gue rasa sih kayaknya nggak bakal sering-sering jadi hijau atau merah ya, karena sebentar pakai langsung taruh, sebentar pakai langsung taruh. Dari instruksi manualnya sendiri cuman begitu. Dalam kotaknya sendiri tinggal begini aja. Kemarin tuh ditaruh pensilnya begini. Lalu ada tip pengganti, kita disediain satu lagi. Dan nggak ada apa-apa lagi, paling di sini seperti biasa dari Baseus itu ngasih warranty card sama stiker. Stiker ini gue udah nggak tahu udah punya berapa. Selama ini sih gue simpen-simpen aja, nggak pernah gue pakai juga. Tapi ada satu hal yang gue agak ngeselin kemarin. Ketika ini baru dibeli, dia tuh punya stiker. Kalian tahu kan kalau misalnya kayak handphone Android di belakang-belakangnya tuh suka ada stiker yang kayak gini nih, yang ditempel langsung ke handphonenya. Tapi ini beda sih, stikernya yang bening. Kalau dicabut itu suka ngasih bekas lem gitu ya. Ini stikernya kemarin gue cabut, gue tempelin di sini. Nanti bakal gue unjukin bekas lemnya kayak gimana. Itu sangat mengganggu. Kemarin gue butuh waktu yang berapa lama untuk ngebersihin itu. Di luar itu sih nggak ada keluhan apa-apa lagi gue dari sini. Kita coba langsung ke iPad. Penggunaannya seperti biasa. Ini untuk simulate touch. Jadi penggunaan kita seperti kita ngetik sendiri pakai jari, ngeklik gitu ya. Tapi tombol pensilnya itu nggak bisa untuk kalau dalam kondisi mati nggak bisa kita tap untuk aktifin, harus masih pakai jari. Dan ini kita nggak bisa drag ke atas. Kalau kita mau unlock kan harus dari sini ke bawah ya. Ini nggak bisa. Jadi kita tuh nggak bisa naikin ke atas untuk buka menu yang sedang ada, untuk background apps yang sedang menyala. Jadi kita tetap harus pakai jari. Jadi itu mungkin sebenarnya agak inconvenient, tapi gue bilang oke, okay, it's fine. Sisanya bisa kita pakai untuk geser, untuk ngeklik. Setelah kita membuka App Store, kita membuka Netflix, YouTube Studio seperti itu. Dan kita bisa lakukan setting-setting untuk Apple Pencil dari setting. Kita scroll ke bawah, ini ada Apple Pencil, di atas baterai dan Face ID. Kita bisa only draw with Apple Pencil.
Jadi ketika ini di enable, hanya Apple Pencil yang bisa menggambar. Jadi jari-jari kita tuh hanya digunakan untuk scrolling atau mencet-mencet sesuatu. Nanti yang ini kan kita coba. Show effect using Apple Pencil, ini tuh lebih untuk kalau misalnya kita hover ke atas ini dia udah bisa ngedetect. Jadi nanti ikonnya itu bakal membesar, kelihatan ya. Kita geser samping, dia akan membesar juga sebelum kita pencet. Lalu kita ada allow double tap only with pencil hover. Jadi ini kita bisa melakukan double tap kalau kita sudah di hover dan klik begini. Tapi sayangnya Baseus ini kayaknya nggak bisa. Kemarin gue coba, bahkan gue nyalain atau matiin pun ini masih nggak ada efek apapun, gue double tap. Jadi ini mungkin dari Baseus itu belum support. Lalu ini kita bisa coba lihat Scribble. Kalau kita mau coba Scribble, kita coba sebentar ya. Jadi dia akan membaca handwriting kita. Kita mau menulis apa, akan ditranslate ke dia. Seperti itu. Kita next, ada juga untuk delete. Jadi kita bisa melakukan delete hanya dengan mencoret-coret tulisan, tinggal di scratch aja, hilang tulisannya. Lalu kita ke select. Jadi kita bisa ngegeser juga untuk men-select apa yang akan dari teks itu. Misalnya kita geser satu ini, akan kebuka semua. Atau kita bisa lingkarin aja. Misalnya cuma satu kata yang pengen kita select, bisa dilingkarin atau kita scratch. Seperti itu. Lalu kita juga bisa gunakan untuk insert. Jadi untuk menambahkan tulisan di tengah sebuah kalimat, tinggal hold ke tulisannya, dia akan kebuka space sebesar itu dan langsung bisa kita tulis. Kita coba lagi, hello, dan langsung kita tulis seperti itu. Lalu ketika kita mau join, jadi kita punya fungsi di mana kalau kita geser, kita anggapannya kayak ngebelah atau mendelete apa yang kita geser. Itu lebih untuk ke space-nya aja. Jadi misalnya space yang mau kita buang tinggal kita stripe gitu aja, nanti space akan hilang. Dan kalau kita mau tambahkan space, tinggal kita geser kemana aja yang kita mau taruh space-nya, kayak gitu. Kita juga punya gimmick untuk swipe dari ujung kiri atau ujung kanan. Kalau ujung kiri ini digunakan untuk screenshot, kita langsung nge-screenshot layar kita dan langsung ke dalam edit mode. Lalu kita juga bisa dari sebelah kanan, di mana pada kanan ini kita lebih ke quick notes yang nanti akan otomatis masuk ke dalam notes kita. Nah, langsung aja geser di bawah kanan dan kita bisa writing apa aja dari sini. Misalnya lagi-lagi gue tulis hello world. Itu untuk gimmick-gimmick yang ada dari pencil ini. Kemudian fitur lain dari ini juga yang tadi kita udah sebutkan, ini adalah magnetic wireless charging, di mana kita bisa langsung snap di atas iPad-nya yang ada tempat seperti ini, dia akan langsung snap seperti itu. Dan ketika dia ngecas, dia akan ngeblink warna hijau seperti ini, dan akan dia lagi ngecas. Nanti kalau ngeblinknya udah berhenti, berarti baterainya sudah full. Dan dia ini magnetnya cukup kuat, kalau gue bilang ini nggak akan gampang copot. Cuman ya, tetap hati-hati aja kalau kalian bawa kemana-mana. Kalau kalian cuman taruh di tempelin magnet dan nggak ada proteksi lain, takut hilang. Hati-hati aja. Terus kita sekarang akan coba gambar dengan Baseus Pencil Stylus ini. Kita coba buka dengan aplikasi built-in dari iPad yaitu Freeform. Kita buat baru. Dan di sini kita bisa gambar-gambar apa yang mau kita bikin. Lalu ketika kita ke menu tadi, kita nyalakan Only Draw with Apple Pencil. Ini kan sekarang dalam kondisi mati. Kalau kita balik ke Freeform tadi, kita masih bisa nih gambar pakai jari. Tapi kalau kita nyalakan yang tadi, kita balik ke Freeform, jari ini kita cuma buat nge-scroll. Kita nggak bisa gambar sama sekali. Dan Baseus ini juga sudah support untuk palm rejection. Tangan kita tuh nggak akan masalah nempel langsung ke layarnya. Dia nggak akan mengganggu apa-apa dan nggak sengaja kepencet fitur-fitur atau tombol-tombol yang ada. Lalu, untuk fitur lainnya, dia juga sudah menyediakan untuk repressable tip. Jadi dari tip ini sendiri, bisa kita copot, kita tinggal putar, dan kita bisa nge-replace tip ini misalnya kalau sudah rusak atau sudah kasar supaya nggak nge-scratch layar. Dan bagian dalamnya itu seperti ini.
Ini ada bagian elektronik, ada metal di sini. Satu hal yang penasaran gue coba, kalau misalnya kita pakai tip ini, kita bisa melakukan hover dan kita bisa menekan tab apapun yang ada di layar iPad ini. Cuman kalau misalnya kita cabut tipnya, pensil ini tuh jadi nggak bisa dipakai. Di hover nggak bisa, menekan juga nggak bisa. Gitu. Masih ada animasinya, tapi kalau misalnya kita miring ini tuh nggak bisa. Cuman kalau kita lurus bin banget, itu animasinya masih ada. Satu hal yang gue coba juga dari Baseus Pencil ini, dia nggak bisa digunakan di mobile device. Jadi gue udah coba ke iPhone itu nggak bisa, ke Android juga nggak bisa. Ini nggak bisa tekan apapun. Jadi ini emang dikhususkan untuk tablet. Gue nggak tahu apakah Android bisa pakai, tapi ini bisa untuk iPad, untuk bagian Apple, dan tidak disarankan dan digunakan untuk di mobile. Kita akan coba di aplikasi untuk melakukan sketching. Ini salah satu fitur yang mungkin berguna untuk para penggambar di sana, para yang suka nge-sketch, artis semua. Itu adalah tilt. Tilt function dari Apple Pencil itu hadir di sini, di mana kita app pensilnya itu miring, dia akan melihat kita terus seakan-akan ingin jadi shading. Brush strike-nya itu akan jadi lebih tebal. Kalau kita lihat di sini, kalau pensilnya lurus dia akan hasil seperti itu. Kalau kita miringin, dia akan tebal. Dan kita bisa lakukan ini tengah jalan juga. Pertama lurus, terus kita miringin jadi tebal. Akan kelihatan tiba-tiba jadi panjangnya seperti itu. Jadi setelah gue coba, tilt function itu berfungsi dengan pensil ini, cuman tidak bisa di freeform tadi. Ini padahal aplikasi built-in dari iPad, tapi dia nggak bisa tilt sensornya nyala di sini. Gue juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena ini bawaan langsung dari Apple, jadi dia tahu kalau ini bukan produk Apple asli, jadi tidak diaktifkan fiturnya. Tapi kalau di aplikasi lain, tiltnya itu nyala. Setelah itu mungkin nggak ada banyak lagi yang bisa kita bahas dari Baseus Pencil ini ya. Fiturnya sih berguna, sama mirip dengan Apple Pencil punya, selain dari versi yang paling baru dari Baseus Pencil ini, di mana kita tidak lagi membutuhkan kabel untuk melakukan casnya, tidak ada port di sini atau tombol lagi, karena untuk versi-versi sebelumnya ini masih ada tombol untuk nyalain, dan port USB-C untuk melakukan charging. Tinggal kita tempelin aja ke badan iPad. Segitu aja review singkat gua soal Basel Stylus Pen untuk tablet ini. Mungkin produknya sangat mirip dengan Apple Pencil ya. Ini sangat berguna buat kalian yang suka menggunakan iPad kalian, para artis yang suka gambar, atau bukan yang cuman mencatat-catat di iPad aja. Sekian review dari gua. Thanks for watching.